Salam jumpa kembali umat Tuhan dalam acara Renungan Masa Prapaskah 2026. Tema renungan hari ini, berharap sambil menanti jawaban Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, berikan hikmat agar kami mengerti kebenaran firman-Mu, mampukan kami menerapkan ajaran-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat 13-14. Umat Tuhan, pernahkah kita merasakan hidup itu seakan berhenti di tempat karena kita sedang menanti sebuah kepastian yang tak kunjung tiba? Baik itu tentang pemulihan kesehatan, jawaban atas pergumulan ekonomi, maupun rekonsiliasi hubungan yang macet. Seringkali ketidaksabaran kita dalam menanti membuat situasi menjadi semakin parah, karena kita cenderung mengambil jalan pintas yang justru melukai diri sendiri dan sesama. Dapat diibaratkan seperti seseorang yang menanam benih di dalam tanah. Setelah menyiram dan memberi pupuk, ia tidak bisa melihat apa yang terjadi di bawah permukaan tanah. Tampaknya tidak ada perubahan, namun jauh di dalam kegelapan tanah, benih itu sedang berjuang untuk bertunas. Seringkali saat kita merasa Tuhan diam, sebenarnya Dia sedang bekerja di bawah permukaan hidup kita, mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita duga. Daud, penulis Mazmur ini, memahami betul rasanya dikejar musuh dan berada dalam kesesakan, sebab hal itu kerap dialaminya. Namun di tengah kepungan lawan, Daud tidak menyerah pada keputusasaan. Rahasianya ada pada ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Kata percaya di sini dalam bahasa aslinya menyerahkan sebuah kepastian mutlak, bukan sekedar harapan kosong. Daud yakin bahwa titik akhir hidupnya bukanlah kehancuran, melainkan kebaikan Tuhan. Dalam bagian selanjutnya pada ayat 14, Daud menyatakan satu istilah nantikanlah. Istilah menantikan di sini bukan dalam pengertian pasif, melainkan sebuah tindakan aktif. Dalam bahasa aslinya, kata nantikanlah dapat diartikan sebagai memilih atau mengikatkan diri. Jadi, saat kita menanti jawaban Tuhan, kita sebenarnya sedang memilih atau mengikatkan hati kita semakin kuat kepada kasih setianya. Kita tidak sekedar menunggu waktu berlalu, tetapi menunggu sambil mempercayai karakter Tuhan yang tidak pernah gagal. Umat yang diberkati Tuhan seringkali melatih kita melalui masa penantian untuk mengoleksi motivasi dan sekaligus membentuk kita. Jangan biarkan hati saudara menjadi tawar karena waktu yang terasa lama. Jika Tuhan belum menjawab sekarang, itu karena Ia sedang mengerjakan sesuatu yang lebih baik di dalam diri saudara, atau sedang mengatur waktu yang paling tepat untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Tetaplah berharap, tetaplah setia. Karena mereka yang menantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Umat Tuhan yang diberkati, hari ini Tuhan hendak memanggil kita untuk berhenti sejenak dari segala keriuhan usaha sendiri atau belajar menantinya. Responilah masa penantian ini dengan hati yang berserah karena sadar bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan berilah diri untuk dipulihkan oleh ketenangannya. Amin. Marilah kita merefleksikan diri. Masih adakah keraguan dalam hati saudara saat Tuhan seolah diam tidak menjawab doa? Dan sampai kapan saudara akan terus memaksakan kehendak sendiri? Apakah yang menjadi penghambat saudara untuk membiarkan Tuhan bekerja menurut waktunya? Marilah kita ambil satu komitmen
untuk tidak pernah mengambil keputusan penting dalam kondisi hati yang gelisah dan tidak sabar, melainkan tetap menanti petunjuk Tuhan melalui doa dan saat teduh. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bersabar. Ampuni kami jika seringkali kami tidak sabar dan meragukan kebaikan-Mu saat doa kami belum terjawab. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami, agar kami tetap setia menantikan Engkau, karena kami percaya kebaikan-Mu pasti akan dinyatakan pada waktunya yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sampai berjumpa kembali esok. Tuhan memberkati kita.